Wow. It's such an honor. Sungguh sebuah kehormatan buat saya kalau siang hari ini boleh berdiri di depan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk leaders yang sangat diverse dari segi usia, denominasi dan sebagainya ya. Aku sangat bersyukur bisa ngomong di depan para seasoned leaders. I'm so honored dan aku sangat belajar, sangat respect dan mendapatkan banyak hal dari para seasoned leaders, juga dari emerge leaders yang luar biasa juga. Wow. Aku tuh kayak berdiri di hadapan pahlawan-pahlawan imannya Tuhan dan jujur aku gentar sebenarnya, kayak serius gua gitu kan. Jadi waktu pertama kali Fanny yang ngontek, aku taunya aku jadi peserta gitu kan. Jadi aku pengen duduk manis, belajar gitu kan dari banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi tahu-tahu Fania bilang, Kak Randy isi ya di sesi terakhir. Sesi terakhir? Terakhir banget gitu. Dan itu tiba-tiba jadi deg-degan kan, deg-degan. Terus ditambah lagi katanya Pak Rubin Adi mau datang, ketua sinode. Langsung lemes, lutut berasa lemes gitu kan. Tapi puji Tuhan beliau berhalangan. Tapi enggak, tapi ada Ci Jessica ya yang menjadi yang kehadirannya ya pressure juga, tapi enggak se-pressure bapaknya lah ya pasti ya. Puji Tuhan. Dan aku dengar banyak sharing firman yang begitu luar biasa dari Pastor Kids yang kemarin menyampaikan, lalu juga tentunya dari para season leaders. Tapi khususnya buat Pastor Kids mungkin aku agak sedikit insecure gitu ya, karena mungkin kalau Cilidia dengan sepatu yang dari ayahnya gitu ya, ada sepatu, lalu juga Bro Jeremy yang juga mendapatkan sepatu itu. Sedangkan Randy Chandradinata ini bukan Pastor Kids, bukan anaknya siapa-siapa gitu ya, jemaat biasa namanya Benny Chandradinata gitu. Dan aku mikir sama Tuhan, aku nggak punya sepatu. Ya literally aku nggak punya sepatu sih, aku minjem sepatu sama Pastor Brian. Tapi bukan itu maksudnya. By the way, kemarin aku kan pelayanan di GMS ya, jadi minggu aku pakai pantofel, terus nggak kepikiran bawa sepatu yang lebih casual. Jadi waktu lihat di sini para hamba-hamba Tuhan yang sudah cukup senior, sepatunya casual semua. Jadi kalau aku pakai pantofel kayaknya nggak cocok juga gitu kan. Terus kalau sendal jepit lebih aneh lagi. Jadi aku pikir udah, Pastor Brian, can I borrow your shoes gitu. Dan puji Tuhan aku pakai sepatu beliau. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kemurahan hatinya ya, jadi aku merasa ada urapan yang berbeda gitu ya. Ya aku sempat nanya sama Tuhan, gimana nih, aku bukan siapa-siapa gitu, who am I gitu kan. Tapi dalam waktu yang singkat Tuhan jawab kayak, you are my son. You are my son. Isn't it enough? Bukankah itu cukup gitu? Dan aku mulai berpikir, oke, aku nggak punya warisan sepatu mungkin dari orang tuaku. Orang tuaku seorang yang bertobat tahun 90 karena kena kanker kelenjar getah bening, lalu dapat mujizat dari Tuhan dan bertobat. Itu titik balik keluargaku. But yang aku percaya, dan ini buat kita semua, mungkin kita bukan Pastor Kids, tapi setiap kita udah Tuhan sediain sepatu masing-masing. The shoes of the Son of God. Ya, sepatu anak-anaknya Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Aku perkenalkan diri sedikit. Namaku Randy Chandradinata. Usia aku sekarang 35 tahun, makanya aku cukup terganggu kemarin waktu duduk di depan, aku ditambahin usianya 5 tahun gitu, jadi agak kurang senang sebenarnya, enggak lah, bercanda ya. Aku sudah menikah, ini keluargaku, ada istriku Dita, lalu anak laki-lakiku namanya Dominic, usia 8 tahun, dan juga Emily, usia 3,5 tahun. Dan aku melayani di GBI Ebenezer, saudara. GBI Ebenezer adalah gereja yang didirikan oleh pendeta H.L. Senduk. Beliau itu adalah founder dari GBI. Jadi saya melayani di sana, pengembalaan Bapak Pendeta Amos Hosea.
Dan saudara bisa bayangkan itu gereja tertua, GBI tertua yang ada di Indonesia bahkan dunia. Lalu bagaimana saya sebagai generasi muda berusaha untuk menjembatani gap generasi yang ada. Ya itu perjuangan tersendiri saudara. But anyway, hari ini aku dikasih satu tema judulnya United for Generation. Bilang sama saya, United for Generations. Saya pakai baju warna merah, itu bukan artinya saya fans Manchester United, kebetulan aja Manchester United kalahan jadi saya nggak suka. Oh sorry para fans MU ya, just kidding. Nah bicara tentang United for Generation, setiap kita saudara di dalam gereja lokal masing-masing tentunya memiliki visi tersendiri, benar ya? Setiap kita punya visi masing-masing dan there's nothing wrong with that. Nggak ada yang salah dengan setiap kita punya visi di dalam gereja lokal. Namun yang menjadi masalah adalah ketika visi yang kita punya tanpa kita sadari itu justru menjadi sebuah tembok, sebuah penghalang yang besar yang mengakibatkan kita nggak bisa menyentuh yang namanya the greater vision. Coba dipikirin saudara, ketika kita udah terjun di dalam pelayanan gereja lokal, adakah tembok yang pasti akan terbangun tembok itu, tapi minimal tersedia pintu nggak ya untuk aku bisa mengakses tembok itu dan keluar dari tembok itu. Jadi ada visi di dalam gereja lokal itu harus ada, tapi jangan lupa ada greater vision. Dan kita temukan di Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Kita baca bareng yuk, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya apa? Mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga, kita juga di dalam mereka juga di dalam kita. Supaya apa saudara? Dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Wow, ternyata United for Generation itu adalah sebuah kerinduan. Bukan cuma para pemimpin yang ada di NN40 ini, tapi ini menjadi sebuah kerinduan yang Tuhan Yesus sendiri miliki. Doa itu akan mencerminkan apa yang menjadi kerinduan hati seseorang. Dan ketika Yesus berdoa, ada kalimat ini, artinya ini adalah kerinduan Tuhan Yesus. Dan ketika dia katakan apa? Ketika mereka semua menjadi satu, apa yang terjadi? Dunia akan percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi pertanyaannya saudara, kapan terakhir kali tubuh Kristus itu bersatu? That's the biggest question yang mesti kita renungkan. Kapan terakhir kali tubuh Kristus itu bersatu? Karena bicara tentang bersatu ini nggak cuma sekedar tentang satu doktrin, satu denominasi, satu liturgi, satu cara berpakaian. No, satu ini bicara tentang keseluruhan tubuh Kristus, supaya dunia, supaya generasi percaya bahwa Yesus berasal dari Bapa, saudara. Ini hal yang penting dan perlu untuk kita renungkan. Pertanyaan selanjutnya adalah how? Bagaimana caranya kita bersatu? Nah ini bukan sedikit promosi saudara ya, bukan mau pamer, tapi jawaban atas pertanyaan how ini saya tuliskan. Setelah saya renung-renungkan, ternyata apa yang menjadi isi tesis saya, by the way saya baru Agustus kemarin di wisuda, Magister Teologi, puji Tuhan. Apa yang saya tulis itu bicara tentang model kepemimpinan sahabat ditinjau dari perspektif pneumatologi Pentakosta. Nah nanti mungkin kalau saudara tertarik untuk membacanya, tesis tebel sih, tapi ya cobalah, itu ada di hlsenduk.digital apa itu ya, di website itu. Atau minimal kalau teman-teman merasa ribet, mau lebih simple, please DM aku aja ya, nanti aku akan kirimin PDF-nya supaya teman-teman bisa baca. Karena
jujur apa yang saya bagikan ini sedikit banyak itu udah tertuang di tesis ini ya saudara. Dan kalau misalkan saudara juga ngerasa kayak aduh gue nggak suka baca, oke, lu boleh nonton. Aku kemarin baru bikin podcast sama STTBI. I've got a privilege untuk sharing tentang apa yang aku tulis di podcast STTBI, bisa. Atau mau yang ada gambarnya itu di YouTube. Aku pernah sharingin ini di channel Theology. Jadi saudara bisa lihat dan dengar ya. Seperti apa sih gambaran kepemimpinan sahabat. Aku nggak akan jelaskan panjang lebar di sini. Tapi bicara tentang how, saudara, gimana caranya supaya kita bisa unite for generation. Nah, jangan di skip dulu, di sini dulu. Nah, di dalam tesisku itu, salah satu yang aku utarakan di sana adalah bahwa model kepemimpinan sahabat itu menekankan yang namanya kesetaraan. Bilang sama saya kesetaraan. Nah, lalu mungkin saudara berpikir, apa hubungannya kesetaraan dengan United for Generation? Bicara tentang kesetaraan itu saudara, artinya gini. Ketika ada gap generasi, yang senior, yang di atas itu mengulurkan tangannya kepada yang di bawah, dan yang di bawah mengangkat tangannya untuk dia diangkat, duduk bersama-sama. That's setara. Dan itu yang membuat apa? Gap generasi bisa diminimalisir. Aku nggak mau banyak ngomong gap generasi karena kemarin udah banyak yang ngomongin, Fania juga ngomongin tentang itu. Tapi pertanyaan, adakah kesadaran bahwa we have to duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sebagai sesama sahabat? That's the key. Menjadi sahabat yang setara. Ini memang gak gampang saudara, karena budaya kita sudah membangun sebuah hubungan relasi kuasa. Let's say kita bilang, aku seorang ayah di rumah. Aku punya anak. Secara natur, Domi di bawahku, aku di atasnya Domi. Udah ada hierarkinya, udah ada gapnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menyamakan posisiku dengan Domi supaya sefrekuensi. I become his friend and I will tell what's inside my heart. Aku harus duduk setara sama dia. Dan bicara tentang prinsip kesetaraan ini nggak cuma berlaku di dalam penggembalaan, parenting, iya. Di mana lagi? Di dalam mungkin marketplace, di dalam organisasi, itu sangat penting, saudara. Bahkan saya dengar di satu podcast Najwa Shihab, papanya namanya Abi Kurai Shihab, dia bilang gini, kan Najwa nanya, Abi, parenting yang baik itu seperti apa? Parenting yang baik adalah ketika orang tua nggak cuma jadi orang tua, tapi jadi sahabat buat anaknya. Wow, keren nih si Abi nih. Hampir gue pindah, enggak lah, bercanda. But that's powerful. Buat gue itu keren banget. Keren banget. Karena dia bilang gini, kalau sampai anak ini bermasalah, pribadi yang pertama dia cari itu bukan temennya. Karena temennya bisa jadi ngasih solusi yang nggak tepat. Yang pertama dia cari siapa? Orang tuanya. Karena dia sahabat buat anak ini. Nah, kesetaraan ini perlu untuk kita kembangkan, saudara. So bridging the gap itu bisa teratasi. Intergenerational ministry itu bisa terbangun ketika apa? We build friendship. Aku bersyukur banget di tempat ini waktu aku ketemu sama season leaders yang baik hatinya. Mereka nggak jalan dengan sikap yang merasa tinggi, tapi bisa kita touch, bisa ngobrol sama mereka, duduk sama di bangku yang sama. Amin. That's kesetaraan. So kasih tepuk tangan buat para season leaders kita, itu humility yang luar biasa. Itu bicara tentang kesetaraan ya. Dan aku ingat satu puji-pujian Hana, kalau saudara baca di kitab Samuel ya, puji-pujian Hana. Dan yang ada satu lagu dari seorang penyanyi namanya Ganger. Ganger ini sayangnya udah renounce dari kekristenan, tapi somehow lagunya memberkati aku banget. Dan itu liriknya berasal dari puji-pujian Hana. Dia bilang, Who is like the Lord, the maker of the heaven, who dwells with the poor, he lifts them from the ashes and sits them among princes. Who is like the Lord? Kata gitu. Siapa yang seperti Tuhan,
yang ngangkat orang-orang miskin, didudukin sama para princess, sama orang-orang terpandang. Siapa seperti dia? Dan dari situ gue percaya Tuhan menyukai kesetaraan. Dia nggak mau ada yang tertindas, dia nggak mau ada yang overpower dan akhirnya nge-abuse. Dia pengen kita setara. Amin. Kesetaraan, saudara. Kok jadi panjang? Padahal aku bukan di sini kan, nggak ada poinnya. Tapi kesetaraan itu one point ya. Yang kedua, nah ini yang akan aku fokuskan, saudara. How-nya? Kalau tadi kesetaraan, yang kedua namanya inklusivitas. Bilang sama saya, inklusivitas. Inklusivitas ini bicara tentang bagaimana kita membuka diri untuk menerima, menghargai, dan berinteraksi dengan mereka yang berbeda. Lawan dari inklusivitas tentunya apa? Eksklusivitas. Saudara bayangkan bagaimana pribadi Allah Tritunggal. Saya suka satu istilah teologi namanya perikoresis. Perikoresis itu adalah gerak penetrate, masuk dan juga keluar dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Before the beginning mereka udah bergerak bersama-sama, menari bersama-sama dalam gerak perikoresis itu. Dan mengapa Tuhan menciptakan seisi bumi ini beserta dengan manusia? Kenapa? Karena Dia mau ajak, Dia mau invite kita untuk menari bersama dengan Dia di dalam gerak perikoresis ini. Dia nggak eksklusif bertiga doang, tapi ajak ciptaan untuk menari bersama dengan mereka. Wow, ini istilah namanya perikoresis, saudara. Tuhan udah menjelaskan, menunjukkan lewat naturnya. Lalu bagaimana juga Tuhan Yesus seperti yang saudara ketahui, Dia nggak cuma eksklusif sama ke-12 murid, tapi Dia mulai membuka dirinya kepada orang berdosa, pemungut cukai, maka Yesus disebut sebagai friend of sinners. Karena Yesus nggak eksklusif, saudara. Yesus inklusif, membuka diri. Dia bisa ada di meja makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Namun di waktu yang lain Yesus duduk sama Simon orang Farisi. Dia nggak memilih-milih bergaul. Dia nggak eksklusif cuma sama murid-muridnya, tapi juga sama semua kalangan. Nah, dari prinsip ini, makanya kita baca di Ibrani 13 ayat pertama dan kedua. Aku pakai versi BIMK. Hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang Kristen yang bersaudara. Bahasa Yunaninya Philadelphia. Philadelphia dari kata philos, cinta, dan juga adolphos, persaudaraan. Ini yang sedang kita lakukan. Benar saudara? Kita duduk bersama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Philadelphia, nama kota juga. Yang kedua, nggak berhenti cuma di ayat yang pertama. Yang kedua bilang apa, saudara? Jangan segan menerima di rumahmu orang-orang yang belum kalian kenal. Dan ini nama istilahnya filozenia. Philos, kasih, zenia, asing. Kasih terhadap yang asing. Hospitality for the strangers. Saudara hati-hati kalau naik mobil Daihatsu Xenia, itu mobil asing artinya, saudara. Sorry, itu jokes bapak-bapak gue ya. Nah, lawan dari filozenia adalah xenofobia. Fobia sama orang asing. Fobia, curiga sama orang yang berbeda dengan kita. Saya suka banget sama sharingnya Pastor Jimmy Untoro kemarin. Bagaimana Pastor Jimmy bertemu dengan bapak yang berbadan besar, diminta nomornya, alamatnya. Wah, kalau Pastor Jimmy itu xenofobia, dia akan pura-pura nggak kenal, ya kan? Akan melipir, menjauhi orang tersebut. Tapi saudara bayangkan bagaimana Roh Kudus di dalam kita justru itu membawa kita nggak jadi eksklusif, tapi inklusif. Di situ kita membuka diri kepada yang berbeda dengan kita. Dan dari situ saudara, inklusivitas, aku percaya yang namanya unity itu bisa terjadi. Amin. Kalau kita eksklusif, jauh dari kata unity. Tapi kalau kita berani untuk membuka diri, itu menjadi sesuatu yang akan menghasilkan unity. Tapi yang jadi masalah gini, kalau tadi ada Philadelphia yang orange itu, lalu di luar itu ada filozenia yang berbeda dengan kita,
aku kasih warna biru, mungkin itu bedanya apa? Beda doktrin, beda liturgi, beda denominasi, itu yang warna biru. Nah, menuju ke warna hijau, sesama manusia itu ada warna merah, ya. Dan aku suka banget satu statement dari Prof. Joas Adi Prasetya. Dia bilang gini, mungkin kedengarannya akan cukup kontroversial, tapi aku pikir kalau kita mau menuju visi itu, maka ini yang menjadi pagar pembatas. Pagar pembatas kekristenan itu yang pertama Trinitas. Ini nggak bisa diganggu gugat, Allah Tritunggal. Dan yang kedua adalah dualitas Kristus. Yesus sebagai Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Di dalam pagar itu, maka semua adalah kekristenan. We have to receive it. Kalau kita nggak punya pengertian ini, yang jadi pagar pembatas kita adalah doktrin, sempit sekali kita. Maka lingkaran merah kita cuma ada di Philadelphia. Dia nggak akan sampai Filosenia. Benar nggak? Kita akan mengasihi, kita akan menerima yang sama doktrinnya dengan kita. Dan mulai mencaci maki, menjatuhkan, tidak mau bersahabat, tidak mau membuka diri terhadap yang di luar diri kita. Dan bagaimana dengan yang warna hijau? Saya nggak tahu kenapa warnanya hijau ya, tapi ya saya anggap itu bumi lah ya, hijau gitu ya. Jangan asumsikan yang lain. Nah, seringkali yang di hijau kita akan bilang apa? Kafir. Bahkan lebih jauh lagi, bukan orang bahkan. Walaupun dia di luar lingkaran merah itu, mereka tetap sesama manusia. Dari kemarin kita ngomongin soal menjangkau di unchurch. Mereka di situ. Mereka ada di situ. Yang dibuang oleh masyarakat, yang dianggap sama masyarakat, mereka di situ dan mereka sesama manusia. Dan kita harus jangkau mereka, saudara. Amin. Tapi bayangkan bagaimana sampai kepada sesama manusia. Kalau sampai Filosenia yang berbeda merek aja udah ribut. Dan bahkan lebih jauh lagi, boro-boro ada Filosenia, Philadelphia aja masih ribut. Halo? Iya. Ini visi besar, saudara. Ya, orang mau bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Bhinneka Tunggal Ika. Nggak bisa. Kalau sesama tubuh Kristus aja belum bersatu. Sesama Kristen aja berantem. Apalagi sama yang beda. Ya, ini PR sih saudara buat setiap kita ya, tapi ayo sama-sama. Aku percaya di luar sana yang punya hati seperti kita di NN40 ini, yang mau untuk bersinergi, itu ada. Nah, makanya nanti pasti di papan board itu ada tuh orang-orang yang mendoakan supaya yang namanya persahabatan lintas denominasi itu bisa terjadi. Amin, saudara. Jadi serius ya. Jadi kayak seminar ini. Oke, next. Sorry, aku agak pakai istilah-istilah ini karena aku percaya kita semua leaders. Amin. Leaders, hal ini akan menjadi sesuatu yang tidak terlalu sulit. It is time to enlarge our capacity to love and embrace differences. Ayo, tarik lebih jauh lagi. Buat lebih luas lagi kapasitas kita untuk menerima yang berbeda. Kalau nggak gitu nggak bisa, saudara. Kita akan terus terkungkung dalam tembok kita sendiri. Roh Kudus tidak menyeragamkan bahasa ya, saudara. Di kisah pencurahan Roh Kudus, saya tertarik ketika nulis tesis itu. Kenapa saya mengangkat tema tentang inklusivitas? Saudara perhatikan deh. Waktu di kisah Pentakosta di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Apa yang terjadi? Orang-orang murid-murid berbahasa-bahasa yang berbeda ya dengan yang lain. Roh Kudus nggak bikin bahasanya diseragamkan, nggak dibikin eksklusif, tapi Roh Kudus membiarkan murid-murid berbahasa dengan bahasa-bahasa yang berbeda, dan itu diterima oleh masyarakat Yahudi diaspora saat itu. Kenapa Tuhan nggak bikin seragam? Kenapa nggak dibikin bahasanya sama lalu mujizat mereka bisa mengerti? Karena Tuhan nggak mau menyeragamkan perbedaan, saudara.
Justru Tuhan mau, Roh Kudus mau kita embrace itu perbedaan, different culture, different language, itu di-embrace. Dan ini sedikit kegelisahan saya ketika saya menyatakan diri sebagai orang Pentakosta karismatik yang katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi end up jadi orang yang sangat eksklusif dan untouchable. There's something wrong with my knowledge about Holy Spirit, my experience with Holy Spirit. Karena Holy Spirit yang saya tahu itu nggak eksklusif. Dia membuka dirinya sama yang lain. It should make us more inclusive and touchable di dalam kehidupan kita. Next, we talk about social media. Social media is a gift for this generation to connect the body of Christ, not to disconnect it. Hati-hati dengan yang namanya kita bahas di meja itu apologet YouTubers mungkin ya, yang dengan mudahnya bilang, oh ini yang paling benar, salah itu semua. Sosial media untuk jadi sarana penghakiman, netizen terbakar, komentar-komentar negatif bermunculan. Social media is a gift, amin. Saya bersyukur hari ini bertemu dengan banyak orang yang baru pertama kali saya jumpai. Tapi sudah 3 bahkan sampai 4 tahun kita begitu keep in touch, dekat. Tapi baru sadar, iya kita baru pertama kali ketemu ya di NN40. Ada nggak teman-teman yang ngerasain kayak gitu? Yes. Social media itu adalah sesuatu yang sangat powerful, mengconnect each other, each one of us. Dan itu kita sangat menikmatinya, benar ya. Dan lewat social media juga, aku percaya it will expand our influence to others. Itu akan membawa pengaruh yang lebih luas kepada orang-orang di sekitar kita. We have to share our value di sana. Hidup kita juga bagikan di dalam sosial media. Dan dari sana saudara, saya menemukan satu hal. Saya dikenal sebagai orang yang emang backgroundnya Pentekost karismatik dari GBI. Tapi waktu saya bikin quotes, by the way saya dikenal sebagai Pastorgram. Itu istilah sebenarnya bullying sebenarnya. Pastorgram tuh dianggap pastor cuma di Instagram gitu katanya. But anyway, ketika saya mulai sharing sesuatu yang saya punya di situ, beberapa orang mulai berkata dan mulai berpikir, ternyata orang Pentakosta karismatik nggak sengeroh itu ya. Ada isinya juga ya. Iya itu. Kita realita aja. Beberapa puluh tahun yang lalu, NN40 pastinya ya 40 tahun lalu, kita dibully. Apa sih nih? Ngeroh-ngeroh nih apa sih? Teriak-teriak, bahasa roh itu penghakiman mereka. Tapi saya percaya hari-hari ini through sosial media mereka bisa lihat perbedaannya. Iya. Tepuk tangan dong, jangan tanggung-tanggung. Iya, mereka bisa mulai ada isinya, bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Nah, makanya ayo muncullah Pastorgram berikutnya. ya kita share apa yang kita punya. Benar nggak saudara? Ini nggak bicara tentang berapa banyak followers, karena followers kita selalu dimulai dari nol. Kecuali ada yang beli di Indomaret, aku nggak tahu. Tapi kalau mulai dari nol ya pasti dari nol. Dan kita mulai konsisten berbagi value. Ya, contohnya Pastor Brian itu TikToknya sangat powerful loh. Lanjutkan bro. Yes, itu bagus banget ya lewat sosial media. Dan saya dapat privilege saudara beberapa waktu terakhir. Saya nggak tahu dari mana. Saya dapat akses untuk sharing di gereja-gereja suku. Saya dipanggil khotbah di HKBP. Saya pernah dipanggil khotbah yang paling sering itu GBKP, Gereja Batakaro Protestan. Give me 5 minutes please. Minta injury time bro. GBKP. Lalu yang terakhir hari Sabtu lalu aku ke gereja namanya GKPS. Saya baru tahu di situ ternyata Batak itu diverse ya. Batak Toba udah HKBP, Batakaro GBKP udah, GKPS Simalungun itu udah. Tinggal yang sisa Pakpak sama Mandailing nih.
Saya lagi mohon Tuhan, biar 5 suku ini saya jangkau. Saya nggak tahu dari mana, but somehow mereka mulai tertarik dengan yang dikatakan sebagai orang Pentakosta karismatik. Saya percaya mereka melihat sesuatu yang berbeda, saudara, di dalam diri kita. Ada kegerakan roh Tuhan, ada apinya Tuhan, dan mereka mulai rindu. Kok ada ya yang kayak gini ya? Oh ya, dipanggil kita. Dan I don't want to make them seperti kita, lalu yuk diam-diam, pindah-pindah. Tinggalkan. Enggak lah. Gue bilang, tetap di tempat lu masing-masing. Tapi lu apa yang lu dapat? Lu bawa itu ke sana. Aku bersyukur hari-hari ini, saudara diberi kesempatan seperti itu. Hari bulan Desember nanti aku ke GKI di Bandung. Dan bulan November aku ke GKY, Gereja Kristus Yesus. And I'm the first preacher di luar mereka dari Pentakosta Karismatik yang pertama mau diundang ke sana. What? Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena jujur gue nggak tahu alasannya apa, kenapa gue dicintai oleh banyak orang Batak. Selain karena istri gue orang Batak, iya dia mencintai gue tahu. Tapi ini kenapa ngundangin gue melulu sih? Gue di sana dikenal sebagai Cinaga gitu kan? Cinaga bukan Sinaga. Tapi ulos itu udah 3 kali dikalungi di leher saya, saudara. 3 jenis ulos yang berbeda, dan saya nggak tahu. Saya nggak tahu Roh Kudus lagi bawa saya kemana. Tapi yang bisa saya pastikan 10 tahun ke depan, tembok-tembok itu akan mulai semakin diruntuhkan. Amin. Dulu kita dibully, sekarang malah dicari. Oke, next. Sahabat pemimpin, saudara. Tahun yang lalu saya bikin satu kegerakan, ini bersama dengan almarhum Pastor Aditya Oloan. Kita punya visi, waktu itu panjang ceritanya. Intinya saya bawain satu conference, saya bilang bahwa pemimpin itu gak bisa sendirian, dia butuh orang lain, dia butuh sahabat. Dan waktu saya khotbah gitu, Pastor Adit ujuk-ujuk datang dan dia tangkap kalimat itu, sahabat pemimpin. Dan waktu saya turun, kita ngobrol-ngobrol, harus dieksekusi nih. Harus ada nih sahabat pemimpin. Dan singkat cerita kita punya kesibukan masing-masing, itu 2019, 2020, 2021, mulai ada omongan lagi. Jalanin nih sahabat pemimpin, ayo dong. Live Instagram bareng, mulai cerita-cerita apa itu, yuk bikin begini-begini. Tapi gak lama kemudian ternyata Tuhan berkehendak lain, Pastor Adit berpulang. Tapi visi ini tertanam di hati saya. Dan saya gak mau jadiin ini visi saya sendiri. Kita punya grup namanya Creator for Next Gen. Aku share visi itu, bukan punyanya Randy, tapi jadi visi bersama. Dan betapa bersyukurnya ketika banyak orang menangkap visi yang sama. Yes, we cannot do this together. We cannot do this alone. We have another people untuk bersama-sama dengan kita. Dan dari situ setahun berjalan, sekarang Sahabat Pemimpin udah edisi yang ke-16 rasanya. Dan semua karena bantuan teman-teman di sini juga. Itu luar biasa, saudara. Dan di situ banyak anak-anak dari lintas denominasi. Dari Sabang sampai Merauke bisa bergabung bersama-sama di Zoom meeting, belajar bareng, breakout room. Di situ dari gereja A, gereja B, gereja C, kita bisa ngobrol sama-sama. So wonderful. Dan aku rindu, saudara, please feel free to join us. Orang-orang di sini layak untuk jadi fasilitator, ya, karena di tengah kesibukan masing-masing. Sekali lagi, aku nggak pernah maksa. Ayo dong komitmen. No. Aku nggak pernah pakai istilah komitmen. We are friends. Kita sahabat. Gue nggak perlu maksa-maksa lu. Kalau lu nggak bisa ya nggak apa-apa. It's okay. Tapi kalau bisa, yuk. Layani generasi bareng-bareng. Ini bukan waktunya bagi tubuh Kristus untuk saing-saingan, melainkan waktunya untuk sayang-sayangan. Sayang hiu. Kita nggak usah baca ayatnya ya, waktu tinggal sedikit. Next, slide terakhir. Saya bocorin vision board saya. Ya, suka-suka saya dong ya, boleh ya. Yang menjadi kerinduan saya 10 tahun ke depan, berbagai pemimpin gereja lintas denominasi, lintas generasi duduk satu meja, makan bersama, bergandengan tangan untuk bersinergi dan berkolaborasi bagi generasi. How can you help and contribute? Amin buat firman Tuhan.